Bab 533. Wira mengambil teropong itu dan melihat situasinya. Di persimpangan jalan di depan, sekelompok prajurit yang mengenakan baju zirah dan memegang busur panah sedang memeriksa kereta barang yang keluar masuk kota. Biasanya, orang yang mendirikan barikade untuk inspeksi barang hanyalah 10-20 orang. Namun, jumlah orangnya saat ini malah ada lebih dari 200 orang dan semuanya juga bersenjata lengkap. Wira langsung berkata dengan ekspresi suram. Putar balik, coba kita lihat jalur satunya lagi. Meskipun sudah melakukan persiapan untuk melawan, Wira tetap merasa lebih baik menghindar jika memungkinkan. Kelompok kereta kuda mereka pun berbalik dan berjalan selama 2 jam sebelum sampai ke jalur satunya lagi. Danu melihat melalui teropong, lalu berkata dengan kening berkerut. Kak Wira, jalan di sini juga dibarikade. Orang di sini malah lebih banyak dari yang sebelumnya, mungkin ada sekitar 300 orang dan semuanya juga bersenjata lengkap. Wira menjawab, kalau begitu, ayo kita lihat apa mau mereka. Kedua jalur untuk melewati kota pusat pemerintahan yang bisa dilewati kereta kuda sudah dibarikade dengan ketat. Hal ini sangatlah mencurigakan. Kelompok Wira meneruskan perjalanan mereka dan tiba di persimpangan jalan yang dijaga oleh lebih dari 300 prajurit. Sebagian prajurit itu terlihat gemuk dan kuat, sedangkan sebagian besarnya terlihat kurus hingga baju zirah mereka juga sangat longgar. Ada banyak prajurit yang menggosok-gosok tangan mereka dan juga ingusan karena kedinginan. Di belakang pasukan itu, terdapat sebuah kereta kuda mewah. Di dalam kereta kuda, ada kompor arang yang sedang menyala. Panci perunggu yang terletak di atasnya sedang memanggang daging dan mengeluarkan aroma lezat. Seorang prajurit dalam kereta kuda yang mencium aroma itu pun menelan ludah, lalu menuangkan arak dengan hati-hati. Di sisi lain, Satria sedang bersandar di dalam kereta kuda. Dia yang sudah agak mabuk menghabiskan arak dalam mangkuknya, lalu melempar mangkuk itu ke atas meja dan memaki. Sialan, lambat sekali jalan Wira. Aku sudah menunggunya di sini selama 3 hari. Pokoknya, aku harus merampas sejumlah besar uangnya. Prajurit di samping Satria tidak berani menyahut dan lanjut menuangkan arak untuknya. Setelah menghabiskan semangkuk arak itu lagi, Satria memakan sepotong daging kambing dan memaki sambil mengunyah. Dasar anak nggak tahu diri. Kenapa nggak serahkan uangnya saja dengan patuh? Gara-gara dia, aku jadi harus menunggu dalam kedinginan di sini. Kalau dia sudah sampai, aku pasti akan memberinya pelajaran. Setelah memutuskan untuk menghadapi Wira, Dirja memerintahkan Satria untuk mengerahkan prajuritnya, sedangkan Lasmana bertanggung jawab untuk mengawasi pergerakan Wira. Namun, orang-orang yang diutus Lasmana untuk mengikuti Wira sudah dipukul mundur sehingga Satria tidak mengetahui keberadaan Wira sekarang. Oleh karena itu, Satria hanya bisa menempatkan pasukan komando daerah di beberapa persimpangan untuk berjaga dengan ketat. Tiba-tiba, seorang prajurit berlari mendekat dan berkata, Pak, sepertinya orang yang kamu tunggu sudah tiba. Satria langsung keluar dengan mengambil pedangnya. Sementara itu, prajurit yang berada di dalam kereta kuda buru-buru meletakkan botol arak dan memasukkan sepotong daging ke mulutnya. Setelah mengelap mulutnya, dia mengambil jubah tebal dari dalam kereta kuda dan segera menyusul Satria. Melihat Satria yang menggigil akibat udara dingin, prajurit itu buru-buru menutupi tubuh Satria dengan jubah tebal itu. Satria menerimanya, lalu memakainya dan melirik ke arah kereta kuda yang mendekat. Lasmana bilang kereta kudanya cuma ada 20, kenapa jadi ada 30? Gumam Satria dengan heran, kemudian, dia memberi perintah dengan nada dingin. Coba tanya dari mana asal kereta kuda itu. Prajurit itu berlari ke depan dan bertanya, lalu berlari kembali dan melapor dengan gembira. Pak, mereka dari Kabupaten Uswal. Ternyata memang anak itu. Satria langsung kegirangan dan memberi perintah. Kepung mereka. Begitu kereta kuda sampai di perbatasan jalan, sekelompok prajurit mengepung mereka sambil menodongkan senjata ke arah kereta kuda. Satria berteriak dengan sombong. Di mana Wira? Cepat keluar. Wira turun dari kereta kuda dengan ekspresi datar. Danu yang memegang pedang juga mengikuti Wira dalam dekat. Para prajurit tua dari pasukan Zirah Hitam menatap pasukan komando daerah yang mengepung mereka dengan tatapan dingin.